Halo semua, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Made Aris Rinadi, nomor absen 6 dari kelas 10 MIPA 9. Kembali lagi bersama saya dengan presentasi atau PPT lagi dengan pembelajaran matematika peminatan, yang dimana materi yang akan saya bawakan sekarang adalah sudut antara dua vektor. Berikut adalah materinya. Sudut antara dua vektor. Misalnya, disediakan dua vektor seperti di atas. Ya, yang saya maksudkan adalah vektor ini dan vektor ini. Nah, kita ditanyakan beberapa sudut yang terbentuk di antara, kita ditanyakan berapa sudut yang terbentuk di antara kedua vektor tersebut jika vektor tersebut dihubungkan. Pada pembelajaran inilah kita akan menentukan cara-cara atau tahap-tahap untuk menentukan sudutnya. Yang dimana cara pertama, langkah pertama adalah dengan menyatukan antara titik pangkal vektor 1 dengan titik pangkal vektor lainnya terlebih dahulu. Yang dimana menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah mencari sudutnya dengan cara menggunakan rumus yang sudah tersedia. Berikut adalah rumusnya. Sudut antara sebelumnya sudut antara dua vektor itu ada dua ya, yaitu di antara vektor di atas bidang dan di ruang. Untuk vektor di bidang, misalkan vektor A sama dengan X1Y1 dan vektor B X2Y2 adalah vektor di bidang yang dinyatakan dalam bentuk vektor kolom. Sudut antara dua vektor di bidang adalah cos theta X1 X2 ditambah Y1 Y2 dibagi akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, selanjutnya adalah sudut antara dua vektor di ruang. Yang dimaksudkan dengan di ruang adalah vektor dengan komponen 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z. Misalkan terdapat dua vektor di 3 dimensi, yaitu vektor A, X1, Y1, Z1, dan ke zoom. Nah, oke. Dan ini harusnya vektor B ya, X2, Y2, Z2. Oke, lanjut. Jika theta menyatakan besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka kosinus sudut kedua vektor tersebut dinyatakan dengan rumus cos theta sama dengan X2 ditambah Y1 ditambah Y1 Y2 ditambah Z1 Z2. Jadi tinggal ditambah saja ya gininya Z1 Z2-nya, hasil perkaliannya. Nah, dibagi akar X1 tambah Y2 tambah akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat dikali akar X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Supaya tidak bingung dalam pengaplikasiannya, berikut akan ada beberapa contoh soal yang bisa dipelajari. Nah, diketahui vektor A mempunyai 3 titik, 2, 1, dan min 3. Dan vektor B mempunyai 3 titik juga, min 1, 3, dan min 2. Hitunglah besar sudut antara vektor A dan vektor B. Di sini kita ketahui bahwa vektor di sini adalah vektor jenis ruang atau ruang 3 dimensi ya. Penyelesaiannya, pertama yang dicari adalah perkalian skalar antara dua vektornya, yaitu A dikali B. Vektor A dikali vektor B atau A vektor A dot B sama dengan 2, 1, min 3 dikali min 1, 3, dan min 2 seperti pada kolom ini, perkalian dalam bentuk vektor kolom. Nah, menjadi 2 dikali min 1 ditambah 1 dikali 3 ditambah min 3 dikali min 2, yang dimana hasilnya min 1 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 7. Kemudian setelah itu, agar sudut dua vektor tersebut bisa dihitung, maka kita harus mencari panjang atau besar dari masing-masing vektor, yaitu vektor A dan vektor B.
dalam pembahasan yang sebelumnya atau video sebelumnya saya juga sempat menjelaskan bahwa bagaimana cara mencari panjang suatu vektor, yang dimana panjang suatu vektor dinyatakan sebagai mutlak seperti ini ya, atau dibaca dengan panjang vektor A sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan akar 14, dan panjang vektor B sama dengan min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 14. Setelah itu, barulah kita hitung sudut dari kedua vektor tersebut terlebih dahulu menentukan nilai kosinusnya, yang dimana untuk menentukannya sudah ada rumusnya. Nah, rumusnya seperti berikut. Cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Menjadi cos alfa sama dengan 7 dibagi akar 14 dikali akar 14 sama dengan 7 dibagi 14 sama dengan 1/2. Nah, alfa sama dengan, sini sebenarnya ada tahap lagi ya, lagi satu, yaitu alfa sama dengan cos setengah. Cos setengah adalah 60 derajat. Nah, sekian materi yang saya paparkan. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton. Saya tutup dengan terima kasih.